Hai semuanya. Sebentar saya pin dulu ya. Stay at home. How to stay fabulous after quarantine. Hai semuanya, selamat malam. Selamat datang lagi semuanya di sesi Instagram Live 100% manusia, yaitu 100% stay at home, dimana kita di sini live di setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi saya Joan yang akan jadi moderator untuk malam hari ini. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, jadi 100% Stay at Home ini adalah program dari 100% manusia, di mana kita ngomongin seputar macam-macam. Kita ngomongin seputar kesehatan mental, kita ngomongin seputar film, kreativitas, dan current issues juga. Pastinya setiap hal-hal yang kita omongin itu semuanya barengan sama pakar-pakar dan juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan malam hari ini aku bakal nge-live barengan sama salah satu guest speaker kita, yaitu filmmaker Indonesia Lucky Kuswandi. Kita bakal ngomongin topiknya adalah how to stay fabulous after quarantine. Karena kan bentar lagi PSBB bakal selesai nih ya. Kita katanya bakalan mulai new normal dan sebagainya. Jadi kita maunya setelah sekian lama di rumah aja, ketika kita keluar rumah pengennya ngerasa stay fabulous dong ya kan. Makanya sebentar lagi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin barengan sama Lucky Kuswandi. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ataupun teman-teman pengen mungkin ngasih komentar atau pendapat, bisa langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti bakalan kita bahas di sesi selanjutnya, di sesi Q&A juga. Oke, sebentar lagi saya akan nge-invite Kak Lucky Kuswandi untuk bergabung barengan sama kita. Sebelumnya mungkin juga kalau misalnya teman-teman pengen punya cerita atau pendapat mengenai gimana sih stay fabulous atau how to stay fabulous versinya teman-teman, boleh juga loh diceritain di sini. Hai, Hai, apa kabar Kak? baik. Gimana Joan? Aku baik, kakak thank you banget ya, katanya lagi gak enak badan tapi tetap masih mau nge-live bareng. Iya, haruslah. Abis nggak enak kalau nggak. uh, Teman-teman, kita sekarang udah live barengan sama Lucky Kuswandi, salah seorang Hai Indonesian Fai Tirta. filmmaker. Kita nggak perlu ragukan Hai lagi Ryan nih ya, Kevin. film-filmnya Kak Lucky kayaknya satu kata, fabulous. Wow. Kak Lucky sendiri lagi sibuk apa sih belakangan ini? Dalam masa pandemi mungkin ada something special yang dikerjain? Ya jadi sebenarnya kalau kerjaan aku lagi nyelesain film. Judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens. Itu kemarin aku syuting di bulan Desember dan Januari di New York dan di Jakarta. Kemudian sekarang karena pandemi jadi nggak bisa lanjut kan prosesnya. Jadi sekarang lagi di hold dulu. Baru nanti kita semoga bulan depan bisa lanjut editing. Bulan depan ya berarti targetnya ya. Oke deh kalau gitu. Kalau kita masuk ke topik mengenai how to stay fabulous after quarantine. Pertanyaan pertama nih Kak Lucky. Dari skala 0 sampai 10, Kak Lucky hari ini ngerasa seberapa fabulous? Kalau boleh jujur sih sebenarnya pandemi ini it's very hard for me ya, gitu. Karena aku ngerasa kayak aku tuh dipaksa dan dikonfrontasi untuk deal dengan apa yang ada di pikiranku gitu. Karena kan kita sendiri banget ya selama pandemi gitu. Kita selalu
apa namanya, nggak ada human interaction gitu loh selama pandemi gitu. Jadi we're forced to confront our own mind, we're forced to confront our own darkest nature and also our fabulous nature Fabulous gitu. nature. Jadi kalau ngomongin skala sebenarnya tiap hari naik turun. Naik turun ya, iya iya benar-benar. Menurut Lucky sendiri, definisi fabulous itu gimana sih? Gimana seorang Lucky Kuswandi memaknai kata fabulous? Buat gue sih fabulous itu ketika lo udah berdamai dengan diri lo, Oke. Ya, oke, oke, you're there again. Oke, sorry. Ya. Iya, So, tadi sampai mana? definisi fabulous. Iya, jadi definisi fabulous buat gue itu ketika kita udah tahu apa yang esensial dalam diri kita, apa yang penting, dan itu yang kita pursue gitu dalam our life. Karena kayaknya pandemi ini bikin lo jadi lumayan sadar gak sih apa yang sebenarnya penting. Iya, kita jadi lebih apa ya, evaluasi diri gitu nggak sih? Berarti fabulous itu nggak harus selalu dari kayak physical or material, kayak yang harus I'm Absolutely glamorous, not I'm buat gue. fancy. Karena maksudnya terutama karena quarantine ini ya, kayaknya kita jadi realize semua yang kita miliki secara yang kita pikir fabulous gitu, either your new handbag atau I don't know, your new sneakers misalnya, itu udah betul-betul nggak matter banget gitu. Yang matter kan sekarang adalah human connection gitu. Bentar, ini katanya bergema ya? Enggak sih. Sorry. Oke. Halo. Ya, oke. Oke. Oke, jadi yang lebih matter itu adalah human interactions dan Halo. oke, bergema nggak? Udah ya, oke. Enggak sih? Oke, lanjut lagi kalau gitu Kak Luki. Tapi seberapa penting sih maksudnya buat Kak Luki itu untuk ngerasa I'm fabulous, atau seberapa penting untuk stay fabulous buat Kak Luki sendiri? Mungkin itu berpengaruh sama pola pikir dalam sehari-hari atau mungkin dalam apa ya, menghasilkan karya-karya dan film-film Kak Luki selama ini? Mungkin kalau hubungannya sama waktu, tapi kita jujur aja gitu apa yang mau kita bicarain, itu yang bikin karyanya fabulous. Oke. Tapi pernah nggak Kak Luki ngerasa kayak
gue ngerasa kayak lagi ada di titik dimana kok kayaknya gue nggak se-fabulous biasanya ya. Kayaknya I feel like I'm less fabulous than usual gitu. Apalagi during pandemic kayak gini kan. Maksudnya sekarang kita mau potong rambut aja ribet, ya nggak? I know, right? Kayak ukur dan pakai topi gitu. And I don't look good in hats, so gitu. Jadi ada saat-saat dimana kita melihat diri kita di kaca dan merasa nggak fabulous tentunya. Dan ketika kalau ngerasa kayak gitu, apa yang dilakuin supaya feeling better? You um, remind yourself that you're very blessed right now to be alive, gitu. And your friends and family are okay, gitu. Mhm. Dan juga apa ya, lebih sering ngedengerin Lady Gaga kali ya. Oh my God, udah dengerin belum sih yang terbarunya? Ya kebetulan lagi dengerin sebelum kita live banget. Oh, oke. Jadi itu kayak ngepacu mood gitu ya? Banget. Dan actually singing is very good loh. Singing. Maksudnya So, singing tuh bikin lo huh? anyway, tanya sama Jadi Mama Bear Bra. berarti salah satunya bisa dibilang apa ya, ngelakuin hobi yang kita suka itu juga bisa untuk memacu gimana kita ngerasa fabulous gitu nggak sih? Banget, banget. Menurut Iya gue ya. sekarang tuh just do what you love banget sih. Ya nggak sih? Kalau misalnya lo suka nyanyi, ya lo nyanyi sendiri di rumah, atau lo joget-joget, atau lo Zoom party, you know. Oh my God, semua. Iya, benar benar benar. Tapi Nah, sebenarnya yang mhm, lebih menarik kan ke pertanyaannya adalah gimana lo tetap fabulous setelah quarantine ini selesai kan. that's iya, that's the thing. Nah, Menurut gue ya itu gitu, setelah ini selesai ya you have to do things that really matter aja gitu. Misalnya lo hmm, volunteer buat 100% manusia gitu. oke. Karena That's buat such gue a good 100% marketing ya. manusia is a very important festival Mhm. yang ngomongin soal human rights yang sudah sangat terbengkalai di negara ini gitu. Bener Jadi banget, setuju gue banget. berjanji ketika pandemi ini selesai, I will volunteer for you guys. I will. Yay! We're very excited about it. Nah, tapi Ya kan terserah lo, apa ya? gue jagain pintu aja buat ini apa tamu masuk. Kalau bioskop buka, Oh my God, jadi nasher ya. gue jadi usher exactly. Oh my God. Tapi pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya apa ya? Mungkin setelah quarantine ini, kayaknya gue bakal susah deh untuk bisa kayak dulu lagi gitu. Maksudnya, I think I've changed during this quarantine, and I don't think I could be like apa ya, gue yang dulu lagi gitu loh. Kan Iya. itu juga mempengaruhi gimana kayak, nggak tahu deh, gue kayak bukan yang dulu lagi setelah Mm-mm, everything happens. mm-mm. Well, I think that's a good thing, right? Maksudnya, kalau misalnya kita nggak berubah karena ini sih, there's probably something wrong with us, gitu loh. Iya Maksudnya ya. ini kan sesuatu, it's a historical moment, gitu. Mhm. Dan ini pasti sebuah momen yang akan somehow merubah diri lo. Jadi bagus menurut gue ketika kita selesai, kita nggak kembali seperti dulu. Gitu, kita Mhm. nggak kembali ignorant lagi, gitu. Kita lebih peduli sama nature, kita lebih peduli sama satu sama lain, gitu. Mhm. Menurut gue it's a good thing kalau kita berubah. Tapi Dan gimana menurut gue kalau, dunia ini juga bakal gitu. Maksudnya it's not gonna be like the old days. ya ya. Tapi gimana kalau berubahnya justru pasti ada dong orang-orang yang ngerasa dulu-dulu gitu. Iya, emang change is very scary sih. Maksudnya sekarang ya banyak juga yang kehilangan pekerjaan kan gara-gara ini Iya, gitu. iya betul Heeh. betul. Dan maksudnya gue juga nggak tahu gimana gitu how to answer that other than Mhm. yeah, I think kindness is important now gitu.
kayak kita lebih punya empati dengan satu sama lain, lebih sering ngebantu teman-teman kita gitu. Kalau kita bisa, menurut gue sih itu yang bisa kita lakukan ya. Mhm. Nah, kalau kalau misalnya dari dunia perfilman sendiri, maksudnya dari industri perfilman gitu ya, kayak kerasa banget kan perubahan kayak tadi aja salah satu project Kaluki sendiri juga jadi karena kuantum ini. Hmm. Kenapa? Sorry tadi putus-putus. Oh, oke. Jadi kan karena quarantine ini, jadi kayak misalnya salah satu project kakak juga terbengkalai gitu kan. Nah, apakah pending yang ada ini, quarantine yang ada ini justru memacu kakak pengen, aduh, I wanna do a lot of things, more, pengen berkarya lebih banyak lagi, atau justru malah kayak stuck gitu? Mm-mm. Kalau boleh jujur sih awalnya stuck banget ya gitu karena kan maksudnya kita harus mendisiplinkan diri gitu sekarang gitu karena hari tuh lewatnya cepet banget dan lo juga nggak, gue aja nggak tahu hari ini hari apa kalau boleh jujur. Minggu. Oh minggu, oke. Ya, dan maksud gue ya gitu everything is a blur gitu, jadi justru lebih sulit untuk bisa berkreasi gitu kalau buat gue gitu. Tapi I'm trying my best, you know. Trying my best. Yeah, everyone needs to try their best during this whole pandemic situation. Dan apa namanya ngerasi kalau misalnya gara-gara pandemic ini kayak gimana ya maksudnya gue jadi orang-orang ngelihat gue jadi gue nggak kayak yang dulu lagi. Kayak maksudnya, do you think that other people's opinion matters? Gitu loh, karena gara-gara kok kayak misalnya ya sekarang semenjak pandemic you're not like who you used to be gitu loh. Ada nggak pernah kayak gitu? Mm. Terus terang nggak pernah kepikiran gitu sih. Um, Hmm. I think the only one who can judge you is yourself ya, gitu. Mhm. Jadi orang lain mau mikir lo gimana ya lo respect aja opininya gitu. Tapi kan kalau lo memang sudah harus berubah for the better, ya udah Mhm. gitu. Kalau gue sih. Karena kan balik lagi ya kalau ngomongin soal fabulous, feeling fabulous, balik lagi kayak ke self love, how you see yourself, insecurity. Dan emang dari pertanyaan yang Q&A kemarin udah aku saring ini, ternyata banyak banget teman-teman tuh yang kayak ngerasa insecure during the pandemic. Mereka malah evaluate-nya malah hal-hal yang jelek gitu loh. Do you have any opinion on this? Ya, I mean that makes sense karena kan kita kan terus-terusan bersama diri kita sendiri ya gitu. Jadi Mhm. kita jadi sangat hypercritical with ourselves gitu, and Mhm. we blame ourselves a lot menurut gue gitu di saat seperti ini. Dan Mhm. actually banyak juga yang jadi anxiety, depresi gitu. Maksudnya itu sesuatu yang sangat normal gitu loh. Dan mungkin dari itu juga yang menyebabkan kita jadi terlalu critical to ourselves. Jadi menurut gue sih it's a normal thing dan kita harus bisa memaafkan diri kita sih gitu. Memaafkan Jangan diri terlalu sendiri ya. jangan terlalu Oke. harsh on ourselves. Jadi berarti salah satu or maybe garis besar dari how to stay fabulous is to forgive ourselves, terus untuk ngelihat apa yang essential in our life gitu kan, supaya kita bisa lebih apa ya maksudnya stay fabulous and after this quarantine. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Kaluki yang kemarin udah disaring di Instagramnya aku dan juga 100% manusia. Yang pertama ini pertanyaannya, siapa sih tokoh yang menurut Kak Lucky itu fabulous banget, yang menginspirasi, yang inspire seorang Lucky Kuswandi atau mungkin juga nggak inspirasi film-film kakak? Hmm, actually so many. Salah satunya adalah Mama Berbra atau Menina Putri. Oh, I think she inspires me a lot because she's very strong gitu. Dan maksud aku udah kenal dia lama dari zaman-zaman festivalnya dulu, namanya bukan
Udah. Bagus. Mm. Oke, ya jadi tadi gimana mengenai tokoh yang menginspire, yang fabulous? Ya ada Menina Putri, kemudian ada kalau filmmaker Dania Dinata, obviously gitu, yang Mhm, our moms, yang membesarkan aku di perfilman, mhm, yang selalu fight for minority rights dan mhm, juga fight for keberagaman. Jadi gue sangat mhm, respect dengan filmmaker-filmmaker yang berani menyuarakan voice-nya gitu. mhm. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang udah disaring sebentar. Ini, kayak yang tadi aku bilang, banyak banget yang insecure di kolom pertanyaan. Gimana caranya supaya nggak ngebanding-bandingin diri sama orang lain? Apalagi sekarang banyak banget influencer di sosmed yang kelihatannya fabulous, tapi aku tahu kalau aku nggak bisa kayak mereka. That's very hard Mm-mm. for me. I think caranya adalah unfollow. Oke. Karena Unfollow. menurut gue kalau kalau lo nggak merasa good gitu dengan melihat sebuah thread atau postingan yang membuat lo insecure, ya udah gitu, jangan diliatin gitu. Kita harus Mhm, bisa self censor juga gitu dengan semua informasi yang masuk gitu. Dan mungkin mhm. nggak usah keseringan main sosmed ya. Oh, jadi break dari sosmed. Yeah, I think that's good. Dan lebih Oke. melihat pohon. Oh, lebih melihat kayak nature, alam. Oke. Mhm. Ini ada lagi pertanyaannya kayak gini nih, Kak. Selama karantina ini, saya termasuk orang yang suka mix and match fashion dan posting di feed Instagram. Ngerasa fabulous sih, tapi malah dinyinyirin sama orang-orang. Katanya saya narsis. Ini lebih ke statement sih berarti ya. Mungkin pertanyaannya adalah gimana kita bisa bedain kalau kita lagi feeling fabulous sama narsis? Itu sedikit sulit ya. Iya memang. Em, Mungkin jangan terlalu self involve aja sih dengan diri sendiri kali ya, gitu. Maksudnya buat gue self care, ngerasa fabulous itu sesuatu yang baik banget gitu. Tapi Mhm. nggak usah terlalu, Berlebihan. uh, iya nggak usah terlalu it's all about me gitu juga sih menurut gue. Kayak Mhm. dibawa enjoy aja, nggak usah jadi Mhm. stres. Hmm. Meskipun kadang kalau misalnya ngomong lebih gampang ya daripada ketika ngerasain. Iya, obviously yes. Mungkin Mama Berbera mau join untuk ini kasih komen soal ini. Kayaknya tadi Kak Putri sempat ngasih-ngasih something deh komen-komen di atas. But anyways, ini ada salah satu lagi pertanyaan yang bilang bahwa, sorry. Hai Kak Luki, aku mahasiswa perfilman di salah satu universitas di Jakarta. Selama kuliah dari rumah, aku dikasih banyak project gitu, bikin short movie, tapi kok rasanya stuck nggak ada ide. Gimana sih supaya bisa come up sama ide-ide yang fabulous? Thank you, Kak. Harus punya curiosity sih menurut gue gitu. Harus ngelihat Hmm, harus punya rasa ingin tahu yang besar gitu. hmm, Rajin baca, riset, hmm, ngelihat karya seni, nonton film, buat gue itu semua ngebantu banget tuh kita bisa terinspire. Dan sebenarnya real life sih gitu, apa yang terjadi dengan diri lo. Menurut gue sesuatu yang personal itu selalu inspiring. Sesuatu yang personal selalu inspiring ya. Oke, quotes of the day. Ini ada lagi satu. Halo 100% manusia. Kenapa ya belakangan ini saya susah banget buat ngerasa fabulous? Karena situasi sekarang yang lagi nggak stabil, mana pemberitaan media di dalam ataupun luar negeri isinya tentang disaster semua. Iya ya. Kalau Lucky mungkin pernah atau mungkin ngerasain hal yang sama juga? Banget sih, maksudnya buat gue kalau bisa stres banget nggak sih kalau kita bacain apa yang terjadi atau nontonin berita sekarang gitu. I think it's Iya. good to know, tapi
nggak usah terlalu membiarkan ini affect diri kita juga gitu, karena sekarang yang penting kan adalah our health, dan health itu bukan cuman fisik ya, tapi our emotional and mental health itu juga sesuatu yang penting gitu. Mhm. Jadi jangan sampai itu influence lo terlalu dalam. Mhm, mhm. Nah, tapi gimana kalau misalnya ini juga terjadi gitu ya di beberapa orang ketika mereka pengen berusaha untuk cut out the toxic people in their life, they want to feel like they are fabulous. Maksudnya ya mereka pengen ngerasa lebih bahagia di hidup mereka, tapi di satu sisi malah terlihat jadi selfish. I think isunya selalu adalah terlihat seperti, ya nggak sih? Terlihat ini, terlihat Uh-huh, itu gitu. uh-huh, Kayak kita melihat diri kita dari kacamata orang terus kan jadinya gitu. Dan I'm not a psychologist to be honest, uh-huh. tapi um, ya berusaha untuk, gue sih selalu percaya gini deh, kalau misalnya you keep telling yourself, oh my god gue selfish banget gitu, oh my Mhm, god gue gak fabulous banget gitu, pertanyaan gue, would you tell that to your best friend gitu, mhm, mhm. you know, maksudnya lo akan ngomong kalimat-kalimat yang sejahat itu ke temen lo nggak? If you don't, then don't tell it to yourself gitu. Oke, oke. Iya, ya benar juga sih. Dan di masa-masa quarantine ini kan terlebih khusus kan, orang-orang tuh jadi kayak everything is about me, 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 me gitu loh. Jadi it's a little bit hard for us to feel gimana ya, good, tapi kita juga nggak bisa reach out to other. Mm-mm. You feel me? Mm-mm. Terus Iya, ini ada tapi lagi. Oke, bentuk-bentuk oke, reach sorry, out kan continue. bisa, nggak harus ketemuan gitu loh, dengan just Mhm, give your friend a call, menurut gue tanya dia gimana, are you okay gitu, buat gue itu mhm, udah cukup banget sih gitu, sebuah mhm, bentuk reaching out ya gitu, mhm. sebuah bentuk reconnection. Reconnection, iya betul. Oke, terus ini ada lagi yang tanya, selama masa pandemi ini, Kak Luki dapat ide-ide baru nggak buat kayak misalnya bikin film baru atau something? Hmm, Mungkin sebenarnya terinspirasi dari COVID-19? ada sih, kalau gue bukan COVID-19-nya, tapi how itu tadi gitu, your emotion. Mhm. Oke, itu kira-kira bisa di-expect kapan? Pretty soon, oke. Mungkin setelah yang Ali dan apa Ratu-Ratu, Semoga. semoga ya. Oke, berarti setelah setelah next month. Oke, karena kita udah setengah jam live nih dan kalau Ki juga lagi not feeling well ya. Kita nggak bisa live untuk apa 1 jam. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Mungkin kalau Ki bisa ngasih sedikit conclusion on how to stay fabulous after the quarantine. I think how to stay fabulous is ya just take care of yourself more gitu aja sih, Mhm, and um, sayangi orang sekitar kamu, dan mhm, tentunya lakukan hal-hal yang penting buat kamu gitu, dan mhm, bukan buat kamu juga tapi buat a greater good gitu. mhm. Join a charity, ikutan 100% manusia, That's support great. support artists, filmmakers gitu, karena Mhm. sekarang kita semua juga survive pandemi ini sampai sekarang juga berkat karya seni menurut gue Iya betul. gitu. Iya Ya betul nggak banget. sih, ketika lo udah stress lo dengerin lagu, atau lo nonton series gitu, atau lo ngeliatin lukisan, menurut gue art itu tuh sekarang jadi berasa banget power, healing powernya gitu dari sebuah karya seni gitu. Jadi ya please support artists gitu sih, Local that's artist fabulous apalagi ya. menurut gue ya. Oke, thank you so much Kak Luki. Kak Luki mungkin mau Terima balik lagi untuk kasih, rest. Semoga cepat sembuh ya Kak Luki. thank you.
Bye, stay fabulous. Oke teman-teman, karena emang kalau Kikuswandi lagi merasa bahwa dia lagi nggak enak badan, jadi kita nggak bisa full live-nya sampai 1 jam. Dan juga aku pengen narik kesimpulan aja tadi bahwa apa yang udah kita bicarain sama Loki Kuswandi, bahwa how to stay fabulous after the quarantine itu lebih ke gimana cara kita melihat apa aja sih yang essential di dalam diri kita, apa yang penting, dan yang penting adalah mengenai self-love. Gimana kita bisa menerima diri sendiri dan segala insecurity kita. Dan being fabulous itu nggak harus selalu mengenai material. Being fabulous itu nggak selalu mengenai barang-barang yang fancy. Being fabulous nggak harus mengenai bougie atau glamorous, nggak. Tapi gimana kita bisa take care of ourselves, itu udah fabulous banget gitu ya. Dan juga aku mau ingetin lagi buat teman-teman bahwa acara 100% Stay at Home ini masih akan berlangsung sepanjang bulan Juni ke depan. Tentunya di setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, tema-tema yang akan kita bawakan masih seputar kesehatan mental juga, new normal, apalagi sebentar lagi kan kita udah mau selesai PSBB nih, yang buat teman-teman di kawasan Jakarta, dan juga gimana sih kita tips-tips dan juga saran-saran dari para psikolog untuk menghadapi new normal ke depan, apa aja yang harus kita lakuin, apa aja yang harus kita take notes, supaya kita bisa tetap stay sane during the new normal. Dan juga nggak cuma mengenai kesehatan mental aja, pokoknya current issues banyak banget yang akan kita omongin di 100% Stay at Home, barengan juga sama pakar-pakar dan juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, pengen tahu, bisa stay tune di Instagramnya 100% Manusia, karena kita akan selalu update di story dan juga di feed kita. Jadi aku mau bilang say thank you sekali lagi buat Kak Lucky Kuswandi tadi yang udah join. Kita berharap semoga Kak Lucky cepat sembuh, dan juga film terbarunya katanya nanti semoga bisa proses editingnya bulan depan ya, tadi dibilang di live. Dan sekali lagi teman-teman, thank you so much. Mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa berjalan dengan maksimal ya live kali ini, tapi tentunya kita akan berusaha untuk lebih baik lagi di live selanjutnya. Dan next week kita bakal ngomongin soal new normal barengan sama Rain Cuaca dan juga Kak Meli dari Psikologi UI. Bakal ngomongin soal new normal. Ini penting banget dan juga menarik banget buat kita tahu gitu ya, buat kita simak. Sekali lagi tadi buat gimana sih caranya kita bisa cope on during the new normal, kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga bisa tetap stay sane, itu yang paling penting banget sih. Jadi kalau misalnya kamu mau ikutan berpartisipasi, mau nanya-nanya, itu boleh banget DM langsung di 100% Manusia. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah stay tune dari tadi jam 7, dan juga buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Thank you banget, kita nggak berhenti-berhentinya nih, say thank you. So, see you guys next week. Jangan lupa di tanggal 7 Juni 2020 dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam, cuma di Instagramnya 100% Manusia. Thank you semuanya, bye-bye.